ide juga, sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya siap menerima mereka semua dengan hati yang lapang. Oke? Tolong dibantu ya, Brother Puguh Satrio. Ya, insya Allah saya terima mereka ya, karena Allah. Sosok Ustadz Dery Sulaiman, pendakwah yang siap tampung pengungsi Rohingya di Aceh. Ada lahan 2 di tengah gelombang penolakan kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh. Sosok pendakwah Ustadz Dery Sulaiman menyita perhatian publik. Ustadz Dery Sulaiman mengaku siap menampung semua pengungsi Rohingya yang saat ini berada di Aceh. Ia mengaku memiliki lahan pesantren seluas 2 hektar yang dapat digunakan untuk tempat pengungsi Rohingya bertinggal. Pernyataan itu dilontarkan Ustadz Dery Sulaiman menjawab balasan dari komentar warganet di TikTok @pugusatrio375 yang menyatakan, sebaiknya tinggal di rumah Ustadz aja. Itu saya lebih setuju, ungkapnya. Selasa, tanggal 12 Desember tahun 2023. Mendapat pernyataan demikian, musisi yang juga pendakwah Ustadz Dery Sulaiman merespon dan mengaku siap menampung pengungsi Rohingya yang berada di Aceh bila pemerintah mengizinkannya. Padahal komentar ini sebenarnya gak pantas julid sama saya. Pasti gara-gara saya buat VT reaction diterima atau ditolak, kata Ustadz Dery Sulaiman dalam video. Dilansir dari TikToknya @dery_sulaiman. Dalam video itu, ia menyampaikan kesediaannya untuk menampung para pengungsi Rohingya apabila pemerintah mengatakan secara terbuka tak sanggup. Kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengar video ini. Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, tegasnya. Ustadz Dery mengatakan, para pengungsi Rohingya itu nantinya bakal ditampung di pesantren yang ia bangun bersama temannya. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di DSAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar lahannya di sana. Katanya, Ustadz Dery terbuka untuk membantu para pengungsi Rohingya hingga mencarikan mereka pekerjaan. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana, sambungnya. Ustadz Dery mengatakan, para pengungsi Rohingya itu nantinya bakal ditampung di pesantren yang ia bangun bersama temannya. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di DSAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar lahannya di sana, katanya. Ustadz Dery terbuka untuk membantu para pengungsi Rohingya hingga mencarikan mereka pekerjaan. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana, sambungnya. Saya siap menerima mereka dengan hati yang lapang. Insya Allah karena Allah, tandasnya. Sosok Ustadz Dery Sulaiman pemilik nama asli Dery Guswan Pramona itu lahir tanggal 1 Agustus tahun 1978. Ia merupakan pendakwah jamaah tablik dan musisi Indonesia. Nama Dery Sulaiman sebelum tahun 2000 dikenal sebagai pemain gitar band metal bernama Betrayer. Kini ia merubah penampilannya menjadi seorang ustaz. Rambut gimbal dan aksesoris yang mencirikan musisi pun seolah lenyap. Ustadz Dery Sulaiman pun berganti tampilan pada 1998 dan fokus mendalami kehidupannya dengan religius. Ia kemudian menimba ilmu agamanya ke luar negeri seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, kembali ke tanah air. Ia aktif berdakwah di Bali dan beberapa kota di Indonesia. Rambut gimbal dan aksesoris yang mencirikan musisi pun seolah lenyap. Ustadz Dery Sulaiman pun berganti tampilan pada 1998 dan fokus mendalami kehidupannya dengan religius. Ia kemudian menimba ilmu agamanya ke luar negeri seperti India, Pakistan, dan Bangladesh, kembali ke tanah air. Ia aktif berdakwah di Bali dan beberapa kota di Indonesia. Selain berkarir di musik dan pendakwah, Dery juga terjun ke dunia politik. Pada Juni tahun 2018,
Bersama sejumlah tokoh nasional, Dery Sulaiman menjadi salah satu pengisi lagu Tanda Pagar 2019 ganti presiden yang ditulis oleh Sang Alang. Dery Sulaiman mendukung pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2019. Ia bersama Rhoma Irama ikut berkampanye untuk pasangan tersebut di Tangerang pada tanggal 13 April tahun 2019. Dia juga merilis lagu-lagu Islami, salah satunya Damai Bersama yang diciptakan oleh Buya Yahya pada Mei tahun 2022. Bicara soal kehidupan pribadi, Ustadz Dery Sulaiman diketahui menikah dengan perempuan bernama Antika Joda atau Queen Joda. Sang istri tampil bercadar dan tak pernah menampakkan dirinya di depan publik. Sebelum dinikahi Ustadz Dery Sulaiman, Antika Joda pernah berumah tangga dengan pria asal Jerman dan memiliki anak perempuan bernama Alisa Spiskak. Alasan Ustadz Dery Sulaiman mau tampung pengungsi Rohingya di Aceh, sang istri tampil bercadar dan tak pernah menampakkan dirinya di depan publik. Sebelum dinikahi Ustadz Dery Sulaiman, Antika Joda pernah berumah tangga dengan pria asal Jerman dan memiliki anak perempuan bernama Alisa Spiskak. Sebelumnya diberitakan, Ustadz Dery Sulaiman mengaku siap tampung pengungsi Rohingya yang dapat penolakan. Tak hanya itu, Ustadz Dery Sulaiman, dia mengaku siap menampung pengungsi Rohingya hingga carikan pekerjaan. Dia mengaku memiliki lahan 2 hektar. Diketahui, sejak sebulan yang lalu, imigran asal Rohingya terus mendarat di sejumlah pantai di Provinsi Aceh. Kedatangan pengungsi Rohingya ini membuat resah warga sekitar. Bahkan hingga kini tak sedikit warga Aceh mendesak pemerintah untuk segera memindahkan para pengungsi. Meski begitu, Ustadz Dery Sulaiman ternyata prihatin dengan para imigran Rohingya. Terbaru, dirinya mengaku siap untuk menampung ribuan pengungsi Rohingya itu. Pernyataan Ustadz Dery Sulaiman itu pun mendapat reaksi keras dari warganet. Sebaiknya tinggal di rumah Ustadz aja. Itu saya lebih setuju, komentar warganet. Padahal komentar ini sebenarnya gak pantas julid sama saya. Pasti gara-gara saya buat VT reaction diterima atau ditolak, kata Ustadz Dery Sulaiman dalam video. Sang pendakwa ini lantas memberikan alasannya mengaku siap menampung para pengungsi Rohingya tersebut. Menurutnya, ia hanya bersikap berlaku adil terhadap para pengungsi Rohingya. Di sini saya tidak berpihak kemanapun. Saya tidak pengungsi Rohingya di sana. Juga tidak membenci mereka. Saya cuma memberikan ide pemikiran, kata Ustadz Dery. Ustadz Dery mengatakan, jika pemerintah tak bisa memberikan izin tinggal, ia mengusulkan agar mereka ditampung untuk mendapatkan kehidupan yang layak di berbagai pulau di Indonesia. Kalau saja memang mereka dipandang layak untuk tinggal di Indonesia, maka pemerintah mesti menyiapkan mereka lahan pekerjaan dan tempat yang bisa mereka garap. Karena Indonesia kan luas, punya banyak pulau. Itu ide saya, kata Ustadz Dery Sulaiman. Namun, jika kedatangan para pengungsi dianggap tidak layak untuk tinggal di Indonesia, pemerintah bisa memulangkan pengungsi Rohingya ke negaranya dengan cara yang baik. Kalau pemerintah tidak mengizinkan, pulangkan mereka dengan terhormat. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia, apalagi sebagian besar mungkin semuanya Muslim, sambungnya. Ia menilai bahwa para pengungsi tersebut tidak berniat buruk datang ke Indonesia. Saudara Muslim kita gak mungkin dia berniat buruk untuk datang ke Indonesia. Pasti mereka hanya ingin berhijrah dari Bangladesh, dari Rohingya ke Indonesia, ucap Ustadz Dery. Lebih lanjut, Ustadz Dery Sulaiman menuturkan para pengungsi Rohingya adalah korban oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual kebaikan Indonesia, keramahan, dan keindahan orang Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia. Dan mereka sebetulnya korban, katanya, sehingga Ustadz Dery menyarankan agar masyarakat tidak perlu mencaci maki para pengungsi Rohingya jika memang tidak layak menetap di Indonesia. Tak hanya itu, Dery juga menyampaikan kesediaannya untuk menampung para pengungsi Rohingya apabila pemerintah mengatakan secara terbuka tak sanggup. Kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siap. Pun yang mendengar video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, tegasnya. Ustadz Dery mengatakan, para pengungsi Rohingya itu nantinya bakal ditampung di pesantren yang ia bangun bersama temannya. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di DSAS, bersama dengan teman-teman saya.
Ada 2 hektar lahannya di sana, katanya. Ustadz Dery terbuka untuk membantu para pengungsi Rohingya hingga mencarikan mereka pekerjaan. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana, sambungnya. Saya siap menerima mereka dengan hati yang lapang. Insya Allah karena Allah. Tandasnya, sejauh ini, terdapat informasi yang beredar bahwa pengungsi Rohingya di Aceh sudah mencapai ribuan orang. Para pengungsi tersebut terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang tercatat sebagai gelombang ke-8 dalam video itu. Ia menyampaikan kesediaannya untuk menampung para pengungsi Rohingya apabila pemerintah mengatakan secara terbuka tak sanggup. Kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengar video ini. Insya Allah saya siap menerima Rohingya dapat banyak penolakan. Ustadz Dery Sulaiman siap tampung. Ngaku punya lahan 2 hektar dalam video itu. Ia menyampaikan kesediaannya untuk menampung para pengungsi Rohingya apabila pemerintah mengatakan secara terbuka tak sanggup. Kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengar video ini. Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, tegasnya. Ustadz Dery mengatakan, para pengungsi Rohingya itu nantinya bakal ditampung di pesantren yang ia bangun bersama temannya. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di DSAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar lahannya di sana, katanya. Ustadz Dery terbuka untuk membantu para pengungsi Rohingya hingga mencarikan mereka pekerjaan. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana, sambungnya.